Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, hari ini kita bisa bertemu untuk belajar bersama lagi. Hari ini kita belajar matematika tentang mengurutkan pecahan dan nilai pecahan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita mulai sekarang ya. Kita akan belajar mengurutkan pecahan. Ada 2 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menyamakan penyebut. Untuk menyamakan penyebut, kita mencari dulu KPK dari penyebut-penyebut bilangan yang harus kita urutkan. Kemudian yang kedua yaitu mengurutkan bilangannya dengan melihat pembilangnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contohnya. Kita mulai untuk contoh soal yang pertama, yaitu mengurutkan dari terkecil ke terbesar bilangan 1/4, 3/8, dan setengah. Caranya bagaimana tadi? Kita cari dulu KPK dari penyebutnya. KPK dari 4, 8, dan 2. Kita cari dulu 4, faktornya adalah 2 dan 2. 8, faktornya adalah 2, 4, kemudian 2, 2. Kemudian kalau 2 hanya 2 saja. Ini bisa ditulis 2 pangkat 2, yang ini 2 pangkat 3, dan juga 2. Maka bisa dihitung KPK-nya. Ingat ya, KPK adalah cari semua bilangan dengan pangkat yang paling besar. Di sini ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 1. Pangkatnya terbesar adalah 3, maka di sini adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau sudah tahu 8 hasilnya, maka sekarang kita mengubah pecahan ini, 3 pecahan ini menjadi pecahan dengan penyebut 8. Kita hitung dulu yang 1/4. 1/4 itu sama dengan berapa? Ya. Berapa dikali berapa? Biar nanti penyebutnya adalah 8. Nah, 4 kali berapa biar hasilnya 8? 4 kali 2. Karena di bawah 2, maka di atas juga kita kalikan bilangan 2, bilangan yang sama. 2/2 itu kan sama dengan 1. Kalau bilangan dikalikan 1, maka hasilnya adalah tetap. Sudah ya, 4 kali 2 8, sekarang 1 kali 2 2, hasilnya 1/4 itu sama dengan 2/8. Kemudian kita 3/8. Karena di sini penyebutnya sudah 8, maka kita tidak usah menghitung lagi. Kemudian kita hitung yang setengah. Setengah itu sama dengan setengah kali berapa per berapa, biar sama dengan penyebutnya 8. 2 dikali berapa, hasilnya 8. Ya, bisa juga 8 dibagi 2, hasilnya berapa? Kita tulis di sini 4. Karena di bawah 4, maka di atasnya juga kita kalikan 4. 2 dikali 4 sama dengan 8, kemudian 1 dikali 4 hasilnya sama dengan 4. Sekarang kita lihat pembilangnya. Di sini pembilangnya 2, di sini 3, di sini 4. Maka kalau kita urutkan dari bilangan yang terkecil, kita cari yang pembilangnya terkecil dulu. Ya, pembilangnya terkecil.
Ini ada 2, ada 3, ada 4, maka urutannya 2 itu yang terkecil pertama, 3 yang kedua, kemudian 4 yang ketiga. Sekarang kita tinggal mengurutkan dari yang terkecil, urutan dari terkecil. Yang pertama adalah di sini ya, nilainya berarti 1/4. Kemudian yang kedua 3/8. Yang ketiga adalah 4/8, itu sama dengan setengah. Jadi urutan yang terkecil dari bilangan 1/4, 3/8 dan setengah adalah 1/4, 3/8 dan setengah. Bisa dipahami ya? Kita samakan dulu penyebutnya. Di sini ada 3/4, 4/5, 5/6. Kalau diurutkan dari yang terbesar, hasilnya bagaimana? Kita hitung dulu. Kita cari dulu KPK dari bilangan 4, 5, dan 6. 4 itu 2 kali 2, 5 itu 1 kali 5, dan 6 itu 2 kali 3. Di sini ada 2 pangkat 2, ada 5 pangkat 1, 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1. KPK-nya kita tuliskan semua bilangan. Jika ada bilangan yang sama, kita cari pangkat yang terbesar. Di sini ada 2 dan 2. Cari pangkat yang terbesar, pangkat 2 dan pangkat 1. Maka yang terbesar pangkat 2. 2 pangkat 2. Kemudian di sini ada 5. Hanya ada 1, maka kita tuliskan 1 saja. 5 pangkat 1. Kemudian 3 juga hanya ada 1. Kita tuliskan 3 pangkat 1. Kalian harus ingat kalau di sini pangkat 1 itu boleh ditulis, boleh tidak. Jadi artinya kalau bilangan seperti ini 3 tidak ada pangkatnya, berarti dia adalah pangkat 1. 2 pangkat 2 hasilnya 4, dikali 5 dikali 3. Ini 4 kali 5 20, 20 kali 3 hasilnya 60. Maka KPK dari bilangan 4, 5, dan 6 adalah 60. Maka selanjutnya kita harus menyamakan penyebut di sini agar menjadi 60. Setelah itu baru kita urutkan. Kita mulai dari yang pertama. 3/4 itu sama dengan 3/4 dikali berapa per berapa biar hasilnya menjadi per 60. Caranya sama, 4 kali berapa biar hasilnya 60, atau 60 dibagi 4 itu berapa? 60 dibagi 4 itu berapa? Kalau kalian kesulitan untuk menghitung, kalian bisa melihat angka yang ada di sini. Nah, 4 kali 5 kali 3 hasilnya 60. 60 dibagi 4 hasilnya berapa? Atau 4 dikali berapa biar hasilnya jadi 60? Kita bisa melihat di sini 60 itu sama dengan 60 dibagi 4 hasilnya berapa? Hasilnya adalah ini, 5 dikali 3 hasilnya 15. Karena di bawah dikalikan 15, maka di atas kali 15. 3 kali 15 hasilnya 45. Kemudian yang kedua ada 4/5. Kita tulis dulu 4/5 dikali berapa per berapa biar hasilnya penyebutnya 60. Maka kita bisa mencari 5 dikali berapa biar 60, atau 60 dibagi 5 hasilnya berapa? 60 dibagi 5, di sini 5-nya kita hilangkan, maka hasilnya adalah 4 dikali 3, 12. Karena di bawahnya 12, maka atasnya juga 12. 4 dikali 12 hasilnya 48. Kemudian yang ketiga 5/6. 5/6 kali berapa per berapa biar hasilnya sama dengan 60. Kalau ini mudah ya. 6 kali berapa biar hasilnya 60? Sama juga 60 dibagi 6 hasilnya 10.
karena di bawah kali 10, atas juga dikali 10. 5 dikali 10 hasilnya 50. Setelah itu, setelah ketemu penyebutnya sudah sama semua, maka kita lihat pembilangnya. Di sini 45, di sini 48, di sini 50. 45, 48, dan 50. Kalau diurutkan dari yang terbesar, maka yang terbesar adalah 50 ini yang pertama, 48 yang kedua, dan 45 yang ketiga. Jadi urutan dari terbesar adalah yang pertama ini 50 per 60, itu sama dengan 5 per 6. Yang kedua adalah 48 per 60, yaitu 4 per 5. Yang ketiga adalah 45 per 60 atau 3 per 4. Begitu ya, insya Allah bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke soal cerita. Seperti biasa, biar tidak salah, untuk soal cerita kita buat diketahuinya. Di situ ada luas tanah Pak Jono, maka kita tulis saja diketahui tanah Pak Jono sama dengan 12 per 7 hektar. Ini ya. Kemudian tanah Pak Bambang 5 per 3 hektar. Kemudian tanah Pak Bekti 7 per 5 hektar. Yang ditanyakan tanah yang terluas sampai tersempit. Nah, kita mulai menjawab. Di situ ada angka 12 per 7, 5 per 3, dan 7 per 5. Kita samakan dulu penyebutnya. Kita samakan caranya sama seperti tadi. Kita cari dulu KPK-nya. Karena ini semuanya bilangan prima, 3, 5, 7 itu bilangan prima, maka dia hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh sini ya, 7 itu cuma 1 kali 7, 3 itu cuma 1 kali 3, 5 itu cuma 1 kali 5. Maka ini sama dengan 7 pangkat 1, 3 pangkat 1, dan juga 5 pangkat 1. Karena itu kita bisa mencari KPK-nya langsung. Dicari bilangannya semuanya. Karena pangkatnya semuanya 1, maka kita tinggal mengkalikan saja. Ini 7 kali 3 dikali 5. 7 kali 3 21, 21 dikali 5 sama dengan 105. Nah, sekarang kita ubah penyebutnya. Di sini 12 per 7. 12 per 7 dikali berapa per berapa biar penyebutnya sama dengan 105. 105 dibagi 7 berapa? 105 dibagi 7 berapa? Kita tutup saja angka 7-nya. Di sini angka 7-nya kita tutup. Nah, hasilnya adalah 105 dibagi 7 adalah hasilnya 3 dikali 5 atau 15. Di sini 15, di sini 15. 7 dikali 3, 7 dikali 15 sama dengan 105. Kemudian 12 dikali 15. Kalian bisa menghitung 12 dikali 15 itu
180. Nanti kalian hitung sendiri ya. Kemudian yang kedua, 5/3 itu sama dengan 5/3 dikali berapa per berapa biar hasilnya menjadi 105. 105 dibagi 3. Kita bisa tutup di sini. 105 dibagi 3 hasilnya 7 kali 5, yaitu 35. Penyebutnya dikali 35, pembilangnya dikali 35. 3 kali 35 itu 105, 5 kali 35 hasilnya 175. Kemudian yang terakhir 7/5 sama dengan 7/5 dikali berapa per berapa biar hasilnya 105. 105 dibagi 5, ini bisa ditutup. 105 dibagi 5 hasilnya 7 kali 3, 21. Bawahnya kali 21, atasnya kali 21. Tinggal kita hitung 7 kali 21 hasilnya 147. Kalau sudah seperti ini, sudah sama penyebutnya, maka kita tinggal melihat pembilangnya 180, 175 dan 147. Karena disuruh mengurutkan dari yang terluas, maka dicari pembilangnya yang paling besar. Mana yang paling besar dulu? Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Maka urutan dari terbesar dari terluas ya, terluas adalah yang pertama ini 12/7, yang kedua ini, yang ketiga ini 7/5. Nah ini kita lihat 12/3 itu tanahnya Pak Jono, 5/3 itu tanahnya Pak Bambang, dan 7/5 itu tanahnya Pak Bekti. Jadi kalau ditulis pakai jadi urutan luas tanah dari yang terluas adalah tanah miliknya tanah Pak Jono, kemudian tanah Pak Bambang, dan yang terakhir tanah Pak Bekti. Itu ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang nilai pecahan. Nilai pecahan ditentukan dengan cara mengalikan pecahan tersebut dengan bilangan yang dimaksud. Bisa dilihat di contoh ya. Di situ ada nilai setengah dari 40, maka setengah kita kalikan 40. 40 itu artinya 40/1. Jadi hasilnya 40 dibagi 2. Hasilnya adalah 20. Jadi nilai setengah dari 40 adalah 20. Contoh yang kedua yaitu besar nilai dari 2/5 dari 50. Maka kita kalikan 2/5 dengan 50. Karena ada 5 dan 50 bisa kita coret. 2 dikali 10, 20/1, atau hasilnya adalah 20. Untuk latihan kalian silahkan kerjakan soal ini ya. Alhamdulillah, pembelajaran tentang mengurutkan pecahan dan besar nilai pecahan hari ini sudah cukup. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Begulu mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.